Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rama Azura yang akan menyampaikan informasi tentang studi lanjut. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga klik tombol lonceng. Untuk jalur dan kuota, nah ada jalur senam PTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Kita mulai dari jalur SNMPTN. Nah ini minimum ya, jadi minimumnya adalah 20% kuotanya dari daya tampung. Nah minimal 20%. Umpamanya pada jurusan tertentu di perguruan tinggi tertentu, misalnya kuotanya daya tampungnya 100, maka 20% dari 100 adalah 20 calon mahasiswa, itu minimum. Nah kebijakan ini ada pada perguruan tinggi masing-masing. Yang pertama adalah persyaratan sekolah. Nah, yang pertama SMA, MA, SMK yang mempunyai NPSN. Apa itu NPSN? Adalah nomor pokok sekolah nasional. Nah, lalu yang kedua tentang ketentuan akreditasi sekolah. Apabila sekolah itu akreditasinya A, maka dapat mendaftarkan 40% siswa terbaik di sekolahnya. Nah, lalu yang berikutnya, apabila sekolah nilai akreditasinya B, maka sekolah tersebut dapat mendaftarkan siswanya sebanyak 25% di sekolah tersebut. Lalu apabila akreditasi C dan lainnya, itu dapat mendaftarkan 5% dari jumlah siswa di sekolahnya yang kelas 12. Jadi yang perlu diingat, ini masih dalam tahapan mendaftarkan siswanya, jadi belum pada penerimaan ya, masih mendaftarkan siswanya. Lalu berikutnya yang ketiga adalah mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Jadi yang diisikan adalah siswa yang eligible itu yang memenuhi syarat ya, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya apa nanti kita bahas. Berikutnya adalah persyaratan peserta. Peserta berarti adalah siswa SMA, MA, SMK kelas terakhir. Ya, kelas terakhir itu yang akan lulus pada tahun ini. Lalu bagaimana apabila siswa yang sudah lulus tahun lalu pada senam PTN itu tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat? Yang pertama, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Dalam arti prestasi akademik ya, nilai rapot salah satunya. Kemudian memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Nah, bagi siswa yang tidak memiliki NISN ya tentu saja tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 yang telah diisikan di PDSS. Ini yang mengisikan siapa? Yang mengisikan adalah sekolah. Yang keempat, peserta yang memilih program studi di bidang seni dan olahraga, ini wajib hukumnya mengunggah portofolio. Ini dicetak tebal, artinya nih menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh peserta. Lalu berikutnya adalah pilihan program studi. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Ini saya jelaskan. Jadi setiap siswa itu boleh mendaftar pada 2 PTN. Nah, kalau di 2 PTN itu artinya karena kesempatan siswa dapat memilih 2 program studi, berarti di PTN 1 hanya 1 program studi dan PTN 1-nya
satu program studi. Lalu bagaimana kalau 2 prodi itu di satu PTN? Berarti boleh, tidak masalah. Jadi artinya kalau mau memilih 2 perguruan tinggi negeri, hanya setiap PTN mendapatkan satu program studi atau dapat mendaftar pada satu program studi. Yang kedua, jika memilih di 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Tetapi jika memilih satu program studi, dapat memilih PTN yang berbeda di provinsi manapun. Artinya begini, kalau Anda berada di wilayah provinsi, saya contohkan Jawa Tengah, SMA-nya ya, atau MA-nya atau SMK-nya. Apabila Anda memilih 2 program studi, maka salah satu program studinya atau PTN-nya, ya, PTN-nya berada di provinsi Jawa Tengah. Ya, satunya lagi PTN-nya boleh di luar Jawa Tengah. Seperti itu. Tetapi apabila Anda hanya memilih satu PTN dan satu program studi, maka Anda dapat memilih di provinsi manapun. Nah, yang ketiga ini yang sering ditanyakan oleh banyak siswa. Yang ketiga, pada jalur senam PTN ini disarankan tidak lintas minat. Atau nanti tergantung ketentuan PTN yang dituju. Karena nanti ketika Anda berkesempatan masuk di dalam misalkan 40% siswa terbaik di sekolah Anda, lalu Anda dapat mendaftar pada senam PTN, ketika nanti Anda memilih program studi, nanti di sana Anda bisa cek, bisa dilihat program studi tersebut dapat didaftar untuk program studi apa di SMA-nya, misalkan apakah MIPA, IPS, atau bahasa, nanti dicek di masing-masing jurusan itu. Berikutnya adalah tahapan pendaftaran senam PTN tahun 2021. Yang pertama adalah pengumuman kuota oleh LTMPT. Jadi sekolah setelah mendaftar sudah terdaftar ini ya. Lalu LTMPT itu mengumumkan kuota untuk masing-masing sekolah. Apakah 40% ataukah 5% tergantung nilai dari akreditasi sekolah. Lalu berikutnya tahapannya adalah registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Jadi sekolah wajib ya, bagi yang belum punya wajib registrasi, yang punya tinggal melanjutkan. Tahap berikutnya adalah registrasi akun LTMPT. Jadwalnya tadi sudah disampaikan ya. Jadi bagi kelas 12 itu wajib hukumnya untuk semua siswa untuk melakukan registrasi akun di LTMPT. Lalu tahapan berikutnya setelah tahap registrasi akun LTMPT baik dari sekolah maupun siswa, sekolah menentukan calon peserta berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi di Dapodik Pusdatin, Pusat Data Informasi dan TIK Nasional pada Kemendikbud. Lalu tahapan berikutnya adalah pengisian PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan di awal, untuk pengisian PDSS ini dilakukan oleh sekolah, walaupun di sini ada kata siswa. Jadi sekolah itu mengisikan data tentang sekolah dan tentang siswa, baik itu nilai rapot maupun NISN nama siswa, sesuai tadi jumlah yang ditentukan oleh LTMPT. Lalu tahapan berikutnya adalah pendaftaran SNMPTN. Nah, pada tahap inilah siswa diberikan hak untuk mendaftar di pilihan program studi maupun PTN yang
dikehendaki oleh siswa. Tahap berikutnya adalah pendaftar, ini tadi sudah saya singgung, dapat memilih paling banyak 2 PTN. Jadi tadi saya sudah jelaskan, kalau memilih 2 PTN berarti di masing-masing PTN hanya boleh memilih 1 program studi. Lalu berikutnya adalah pengunggahan portofolio. Ini bagi calon peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Sekali lagi saya ulang, bagi yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Tahapan berikutnya adalah seleksi jalur SNMPTN. Nah, inilah nanti mesin pada LTMPT itu akan menyeleksi siapa siswa yang nanti akan diumumkan kelulusannya pada hasil SNMPTN. Ini ada jeda waktu pada sistem untuk mengolah kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah pengumuman hasil kelulusan SNMPTN. Nah, ini kemudian diumumkan. Jangan lupa calon mahasiswa ini atau pendaftar SNMPTN ini juga harus menyimpan kartu tanda peserta SNMPTN. Lalu sesudah siswa diterima, tahapan berikutnya adalah melakukan daftar ulang. Yang perlu diingat adalah daftar ulang itu antar perguruan tinggi jadwalnya berbeda. Sekali lagi, kalau Anda diterima di perguruan tinggi yang Anda pilih, maka Anda setelah pengumuman sering-seringlah untuk mengecek informasi di perguruan tinggi yang tempat Anda diterima itu, kapan daftar ulangnya, syaratnya apa saja. Anda selalu ikuti, memonitor di perguruan tinggi tersebut. Berikutnya adalah ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Ini yang sering ditanyakan, bahwa pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai pelajaran sebagai berikut. Bagi siswa jurusan IPA, maka nilai yang akan diperhitungkan adalah 6 mapel, diantaranya adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Lalu untuk jurusan IPS, mata pelajarannya adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Untuk jurusan bahasa, nilai mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Lalu untuk SMK adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Nah, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Saya contohkan, misalnya pada satu sekolah kuotanya sudah ditentukan oleh LTMPT sebanyak 100 siswa umpamanya. Lalu di peringkat 100, 101, 103 itu kebetulan nilai siswa itu sama, jumlahnya sama. Maka apa ya nanti yang akan dipertimbangkan? Yang pertama adalah prestasi akademik lain. Bisa itu berupa kejuaraan dalam olimpiade. Yang kedua ternyata sama, maka berikutnya adalah melihat nilai. Bisa saja mungkin prioritas yang pertama nilai matematika. Jika matematika masih sama, kemudian bahasa Indonesia masih sama, bahasa Inggris, dan seterusnya. Jadi untuk nanti pertimbangannya sekolah akan melihat prestasi-prestasi tersebut.
Ya, jadi tidak tiga-tiganya dimasukkan atau kemudian mengambil asal-asalan salah satu di antara tiga itu. Nah, untuk kemudian tadi 3 orang di peringkat 100, 101, 103 ada prestasi lain yang kemudian menjadi pertimbangan. Nah, itulah nanti yang diambil satu orang yang nanti akan memenuhi pada jumlah 100 orang tadi. Demikian penjelasannya. Kemudian yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk pemeringkatan nanti secara detail informasinya dapat dilihat pada laman resmi ltmpt.http.ac.id. Untuk jadwal ini bisa kita lihat sendiri. Nah, di setiap tahapan baik peluncuran, registrasi, penetapan, pengisian PDSS ini, seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15. Contoh, misalkan pendaftaran senam PTN dilaksanakan tanggal 15 sampai 24 Februari. Nah, biasanya sampai malam gitu ya. Nah, untuk saat ini tidak. Itu maksimal adalah pukul 15. Jadi kalau Anda mendaftar lebih dari pukul 15 atau jam 3 sore pada tanggal 24 Februari maka sudah tidak bisa. Ya, ini yang harus menjadi perhatian Anda semua. Demikianlah penjelasan tentang senam PTN tahun 2021. Tonton terus channel Rama Azura, dan setelah ini saya juga akan memberikan informasi tentang SBMPTN dan juga tentang UTBK ya. Terima kasih, saya akhiri, semoga ini bermanfaat dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.